Shalom saudara kasih dan Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah kita yang pagi hari ini. Kita katakan ku kagum hormat akan Engkau, sebab Dialah satu segala kita yang sangat luar biasa bagi kita. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kasih-Mu dalam tak terduga, Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, haleluya, ku kagum hormat akan amin, benar Tuhan. ku kagum
akan Engkau. yang layak dipuji, ku kagum Akan Kau Allah yang layak dipuji. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Akan Engkau. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dicurahkan dengan limpahnya dalam ibadah pagi ini, memberkati setiap jemaat yang hadir, memberi kekuatan, memberi penghiburan dan pertolongan bagi semua jemaat yang menjumpai Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Kami alaskan doa, mohon berkat atas ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. berjalan bersamamu, Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau itu kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kita sudah bangkit bersama-sama dalam pagi hari kita di tempat Tuhan, berjalan bersamamu, tak akan gentar. Haleluya. berjalan bersamamu, Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Oh haleluya, Kau kekuatanku. Amin. Menopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, haleluya. Kau kekuatanku, Menopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Kau kekuatanku, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kekuatanku, penopang hidupku,
katakan dengan imanmu, Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita percaya jaminan kita ada Yesus. Di dunia ini kita boleh punya jaminan banyak ya. BPJS yang lain, tapi di dalam Tuhan Yesuslah jaminan kita. Amen. Untuk menuju ke surga. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan untuk hanya padamu Tuhan ya Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk pengedar kantong kolektif ya Bapa. Engkau berkati dalam keluarganya, Engkau berkati dalam kesehatannya Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupannya ya Bapa. Biarlah hidupnya bisa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Kita akan pujian ini, oh betapa indahnya, oh betapa eloknya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam bersama. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala yang kejagung dan jubahnya turun Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana telah diperintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, betapa indahnya, dan betapa eloknya. dan betapa eloknya. Bila saudara seiman Hidup dalam bersatu, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam bersatu, batu rapat di kepala, aku rapat di kepala, kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. oh betapa indahnya, Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Terima kasih buat pembelajaran Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kini saatnya kita akan dengan firman Tuhan. Biar firman yang Tuhan yang disampaikan tertanam di hati kita, subur menjadi berkat di kehidupan kita dan di keluarga kita. Yesus, Kaulah kebenaran yang menyelamatkan. Amin. Yesus kebenaran Yang menyelamatkan.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang saudara kasih dan Tuhan Yesus untuk bangkit bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Amin. Haleluya. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku Hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau aku hidup, haleluya Yesus, amin. Haleluya, 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 haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tetap memandangku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku Tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, 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 sembahlah Dia, sembahlah Dia, haleluya. Glory, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Glory. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Saya minta dengan terkasih Bapak ketut berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima Terima kasih kami kasih, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Sepanjang minggu ini Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami Terima kasih. dalam keseharian kami, dalam aktivitas kami. Amin. Dan tiba saatnya hari ini Tuhan kami datang Haleluya, kepadamu untuk Yesus. memuji, Terima kasih, Yesus. Terima untuk kasih. menyembah Tuhan.
Terima kasih untuk waktu Terima dan kasih, kekuatan Yesus. Haleluya. yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh datang ke tempat-Mu yang kudus ini. Mari Tuhan berkati kami sekalian yang datang dengan Haleluya, ucapan Yesus. syukur, yang datang dengan sukacita, yang datang dengan beban berat. Amin. Tuhan, Engkau tahu dari Amin. semua yang hadir ini Tuhan, jamah satu persatu, Amin. Dalam nama Yesus. sehingga kami pulang dengan membawa sukacita yang datang dari surga. Haleluya, Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Amin. yang kami naikkan pada pagi hari ini, biarlah menjadi dupa yang harum di Amin. hadapan tahta-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menikmati berkat firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan bagi kami menjadi kekuatan bagi kami, menuntun langkah hidup kami menghadapi dunia yang semakin keras dan gelap. Tuhan memberi terang lewat firman-Mu. Haleluya, Berkati Bapak Yesus. Gembala yang sudah Engkau persiapkan lewat lidah bibir mulutnya, akal budinya Tuhan pakai untuk mendidik kami. Tuhan membentuk jemaat yang ada menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan melakukan firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang berkorban dengan memberi persembahan dan pelayanan pagi hari ini. Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Tuhan baik, Tuhan selalu menolong kita dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama baca dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita sama-sama berdiri. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sejujurnya kita punya target dalam hidup ini. Ada target jangka pendek, ada target jangka panjang, ada harapan jangka pendek, ada harapan jangka panjang. Kita semua punya itu. Sebagian tidak terpenuhi. Sebagian kecil atau sebagian besar. Yang tidak terpenuhi. Yang tidak terpenuhi sebagian kecil atau sebagian besar? Sebagian besar. Harapan itu, kalau saya harapan itu dibuat realistis, gitu, dibuat realistis. Jadi kalau hitungannya ada, saya takut kecewa. Ini saudaraku, saya takut kecewa kalau harapan itu nggak tercapai. Cita-cita atau keinginan itu nggak tercapai, saya takut kecewa. Jadi saya nggak pernah membuat target yang terlalu tinggi. Gitu. Tapi ada memang orang-orang yang bisa dipacu semangatnya kalau punya target yang tinggi. Semangat banget. Kan beda-beda ya, semangat. Dan semangat itu harus tetap dijaga. Tapi sejujurnya saudaraku, ketika target nggak tepat waktu atau malah seperti hilang, kecewa, rasa marah, dan lain sebagainya ada. Saudaraku, hidup ini satu perjalanan yang panjang banget. Apalagi kalau dalam kesulitan, rasanya makin panjang, gitu ya. Rasanya makin panjang. Saudara pernah nggak dalam hidup saudara, udah Jumat lagi, udah dekat ke Minggu, udah tanggal sekian, udah mau gajian lagi. Pernah nggak?
Saya ingin tahu yang pernah atau yang hari ini seperti itu. Itu hidupnya gembira. Itu hidupnya senang. Tapi ada orang yang kapan ini minggu? Kok lama banget? Kapan ini tanggal berapa? Tanggal berapa? 25.30. Kapan ini kok berjalannya kayak kereta api mau sampai stasiun, saudaraku. Saudara pernah naik kereta? Kalau mau sampai stasiun gimana rasanya? Lambat banget, gak nyampe. Kadang-kadang kita nunggu hari, nunggu tanggal itu seperti itu, gak nyampe. Kenapa seperti itu? Hidupnya sulit, hidupnya susah. Tapi kalau yang tadi angkat tangan tadi, hidupnya gembira, penuh dengan berkat. Amin. Iya saudaraku, itu terjadi real dalam hidup kita. Nah, dalam perjalanan panjang itu enggak semuanya indah, enggak semuanya mudah. Ada shelter tertentu, ya ada titik tertentu. Membosankan banget. Itu digambarkan seperti rekam jantung ya, gitu. Ada yang rata, ada yang naiknya kecil, ada yang naiknya tinggi. Itu kan hidup begitu. Yang gak enak yang mana? Yang rata, ntar gak naik-naik lagi gimana? Saudara pernah nunggu orang sakit yang dipasangin gitu ya? Ih, kok makin dikit gitu ya? Nah, saudaraku, rasanya panjang, lama, membosankan, ada shelter lain, melelahkan. Dan ada juga saudaraku pada saat-saat tertentu, kita ingin berhenti, ingin menyerah. Udahlah. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup ada di antara kita yang pernah seperti itu. Ya, yang pernah seperti itu. Karena tidak lagi melihat adanya harapan. Harapannya itu telah hilang. Dalam kalkulasi kita, cita-cita yang kita perjuangkan dengan susah payah, itu sudahlah nggak mungkin tercapai lagi. Masalah ini nggak mungkin selesai. Ya, semua pengorbanan, perjuangan sepertinya sia-sia. Kenyataan yang ada tidak seperti yang diinginkan. Nggak seperti yang diharapkan. Saudara-saudaraku, pagi ini pembacaan firman Tuhan yang sama-sama kita baca adalah Paulus memberitahu saya dan saudara tentang caranya agar tetap mampu berharap sekalipun kenyataannya gagal. Ya. Tetap mampu berharap sekalipun yang diharapkan tidak terwujud. Bagaimana caranya? Paulus katakan dengan meletakkan pengharapan itu kepada Tuhan. Sebab dikatakan di sini, kita bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan kuat. Tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang mana? Ini yang saya katakan. Bikin pengharapan baru. Kita dapatkan lagi pengharapan itu. Setelah tadinya lelah. Setelah tadinya bosan. Setelah yang lalu mau berhenti saja, menyerah. Tapi Paulus bilang letakkan pengharapanmu pada Tuhan. Ada harapan yang baru di sana. Amin. Terus meletakkan harapan pada Tuhan. Sekalipun, walaupun keadaannya sepertinya tidak memungkinkan. Paulus katakan sebab pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Haleluya. Pada saatnya nanti harapan-harapan itu akan menjadi kenyataan indah untuk kita semua. Saudaraku, saya mengambil contoh pagi hari ini, saudaraku. Di minggu pertama, jadi contoh yang pertama di sini, kapak yang tenggelam mengapung kembali. Kapak itu kampak
Iya, saudara tahu kampak? Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7, ya, pada satu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak untuk kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya, kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada satu hari Elisa bersama disebutnya rombongan nabi, jadi mereka punya satu kampung tersendiri dan Elisa ada di sana. Tempat tinggal mereka makin sesak karena tentu dengan berjalannya waktu, ada anak-anak yang lahir, anak-anak sudah makin dewasa, lalu kemudian perlu tempat tinggal yang lebih luas, perlu kamar-kamar tambahan, saudaraku, setelah anak-anak bertambah. Saudara-saudara, dan mereka ingin tempat itu lebih nyaman, dan ini yang terjadi secara umum ya, kalau saudara waktu baru menikah cukup 1 kamar, betul? Cukup 1 kamar. Setelah punya anak 1 mulai mikir kan, perlu tambahan kamar. Lalu dikenal namanya apa? Renovasi ya, renovasi. Biasanya renovasi itu setelah 5-10 tahun gitu ya. Setelah anak itu makin besar, punya kamar, harus punya kamar sendiri kan, seperti itu ya. Gitu. Jarang sekali kalau di generasi atau di orang kita ini di jemaat kita beli rumah langsung renovasi. Enggak, itu bagiannya orang kaya yang punya duit. Masuk rumah setelah direnovasi atau belum punya anak sudah direnovasi, itu orang yang punya uang. Kalau kita umumnya ya, nambah 1 kamar. Kadang-kadang belum bisa nambah kamar, tidurnya di mana saudaraku? Di ruang tamu. Siapa yang ngalamin itu? Anak-anak, ayo. Sebelum ada kamar tidurnya di ruang tamu. Atau sampai sekarang malah di ruang tamu. Kan bisa aja, karena belum bisa menambah. Nah waktu itu mereka gotong royong, karena rumah dulu itu sama-sama. Rumah di kampung ada rumah besar gitu ya. Nah itu sama-sama, jadi mereka rundingan. Ayo sama-sama kita tebang pohon. Dan ini saudaraku, kesepakatannya 1 orang menebang 1 pohon. Jadi nanti bisa jadi rumah, gak usah banyak-banyak. Dan itulah yang terjadi di gereja ini juga. 1 orang, 1 pohon bisa buat renovasi, 1 orang 1 pohon bisa buat perayaan Natal dan Paskah kan gitu ya. Sama-sama. Tapi gak punya kapak. Gimana? Pinjam kampak. Karena ada niat ya. Ada keinginan, gitu. Ada kemauan, pinjam kampak. Nah, saudaraku, yang terjadi kemudian ketika orang ini mengayunkan kampak. Kampak itu terdiri dari besi yang disebut mata kapak dan kayu gagang. Nah, mata kapaknya ini lepas, si besi ini lepas. Lepas. Dan itu memang sangat bahaya, saudaraku, sangat bahaya. Ujungnya itu lepas, itu terlempar
karena memang menebangnya itu di tepi sungai Yordan, mata kapak ini jatuh ke sungai Yordan. Nah, ini masalah, saudaraku, ini masalah. Jadi saudaraku, dari peristiwa ini kita akan lihat beberapa hal. Mata kapak itu bisa didapatkan kembali. Ini yang saya gambarkan sebagai mendapatkan kembali harapan. Ya. Setiap orang, setiap keluarga, setiap individu punya kebutuhan dan cita-cita. Setiap rumah tangga, seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, masing-masing memperjuangkan dengan caranya, dengan ketekunan dan kesungguhan agar tercapai. Tetapi saudaraku, garis bawahi, karena ini kenyataan hidup, tidak semua perjuangan mendatangkan hasil seperti yang diharapkan. Saudara nggak amin kan nggak apa-apa, karena ini kenyataan yang sebenarnya kita nggak mau, gitu ya. Sebenarnya saya nggak mau, harapan saya tidak terwujud. Tapi kenyataannya ada. Nah, kenyataan itu membuat kita menderita. Betul. Kenapa menderita? Kenapa kenyataan itu membuat kita menderita? Memang kenyataannya sulit, tetapi bikin kita menderita. Kenapa? Karena kita tetap mengharapkan seperti yang kita inginkan. Kenapa menderita? Karena tidak mau menerima kenyataan. Jadi yang membuat menderita itu bukan kenyataannya, bukan peristiwanya, tapi kita yang tidak bisa menerima, kita yang menolak. Kita yang menolak. Nah, saudaraku, beberapa cita-cita dan diharapkan itu enggak terwujud. Dan itulah saudaraku yang sering terjadi. Kalau hal ini terjadi, ini ada pembacaan firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan itu setia. Kalau saudaraku, kebutuhan dan cita-cita kita enggak terpenuhi, Paulus katakan, tetap berharap. Ya, harapan kita kepada Tuhan itu enggak mengecewakan, sebab Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Janji-janjinya pasti digenapi. Poin 2, ada hambatan yang menghadang dalam perjalanan hidup. Ya, tadi sudah diceritakan tentang rombongan orang Israel yang menebang kayu dan mata kapaknya jatuh ke sungai. Bapak Ibu Saudara, pada masa itu ini yang harus diingat lagi. Pada masa itu belum ada pabrik baja Krakatau Steel, belum ada. Gitu ya. Bahkan mungkin menurut pemikiran saya pandai besi seperti yang di kampung saya, yang besi dipanasin terus dipukul-pukul dak dok. Siapa yang di kampung tetangganya pernah lihat pandai besi? Belum ya? Pandai besi. Jadi besi dipanaskan terus dipukul ya, per mobil itu bisa jadi cangkul, bisa jadi apa? Itu dikerjakan dengan dibakar terus dipukul-pukul. Jadi besi bulat bisa dibuat lempengan gitu ya. Dipanaskan dulu. Makanya orang Belanda itu punya bahasa tempalah atau pukullah besi waktu panas. Kalau saya lain lagi, makanlah selagi panas. Iya. Jadi ya saya tidak bicara peribahasa Belanda nanti kepanjangan, saudaraku. Jadi saudaraku, orang-orang waktu itu untuk memiliki besi dalam bentuk apapun itu gak gampang. Atau kapak itu juga bisa dibuat waktu itu dari batu. Jadi belum ada pabrik-pabrik seperti sekarang. Artinya jarang banget orang atau keluarga punya peralatan seperti itu. Tidak sembarang orang mampu membeli, tidak sembarang orang memiliki keahlian. Sehingga ketika seorang memiliki benda-benda besi termasuk kapak itu,
Orang ini ada harapan yang sangat besar bagi keluarga untuk hidup lebih sejahtera. Ada harapan besar bagi keluarga untuk bisa meningkatkan kondisi ekonomi, bisa jadi alat yang sangat berguna. Nah, kapak ini sangat berguna untuk dipakai kerja. Dan kehilangan kapak, kehilangan peralatan seperti itu berarti satu kerugian, kehilangan sesuatu yang berarti bagi keluarga. Saudaraku, terlebih ini saudaraku, kapak ini adalah tadi dikatakan kapak pinjaman, ya, yang harus dikembalikan secara utuh. Ya. Artinya saudaraku, ada lebih dari satu keluarga yang terancam kesejahteraannya karena kehilangan mata kapak itu. Ini besi di sungai. Katakanlah kita lemparkan besi mata kapak itu di Sungai Cisadane. Cari. Itu bisa Pak Remon mengerahkan pemadam kebakaran, tim SAR, ya kan gitu ya. Untuk cari satu mata kapak di dasar Sungai Cisadane dengan peralatan selam dan lain sebagainya. Dan waktu itu kan gak ada juga seperti itu. Jadi saudaraku, rasa takut, malu, ini membuat si orang yang minjem kapak ini teriak. Teriaknya kepada siapa? Ya teriak saja, gitu loh. Teriak saja. Dan waktu itu didengar oleh Nabi Elisa. Ya, teriak saja. Saudara-saudaraku, bukankah keadaan seperti ini juga terjadi dalam perjalanan hidup saya dan hidup saudara? Saat kita bekerja, saat kita berusaha dengan penuh semangat memperjuangkan cita-cita dan harapan, saat semuanya berjalan baik-baik saja, saudaraku, tiba-tiba datang hambatan menghadang. Satu peristiwa di luar dugaan bisa terjadi kapan saja. Dan semua itu saudaraku bisa menghancurkan yang namanya pengharapan. Ya. Semua itu bisa memadamkan semangat. Dan ketika semuanya nggak bisa diharapkan, pasti tadi kecewa, bingung, putus asa. Semuanya seperti terbang, terbawa angin. Ya. Ada film, kemarin saya sempat lihat tahunnya, tahun berapa, 30-an ya. Ada film Gone with the Wind. Ya, saudara anak-anak muda boleh cari itu. Gone with the Wind. Ya. Di akhir cerita seorang anak majikan tuan tanah, dia berharap suaminya kembali. Dia sampai berlutut di depan suaminya. Dia bilang, kembalilah, aku masih sangat mencintaimu. Di akhir cerita ditulis, cintanya itu sudah pergi, terbawa angin, lalu layar ditutup. Bagaimana kalau keadaan seperti itu? Ya, gone with the wind, gak ada harapan lagi. Layar ditutup, selesai. Pernah saudara mengalami seperti ini? Belum, karena layar hidup saudara belum tertutup. Masih terbuka, masih ada waktu untuk berusaha, masih ada waktu untuk memperbaiki, masih ada waktu untuk berjuang. Ya, saya ingat nama pemeran yang menjadi wanita itu, Scarlett O'Hara. Nama di filmnya itu. Nama itunya kemarin agak panjang namanya ya, ada Kennedy dan sebagainya. Ada 4-5 kata itu ya. Saya enggak catat karena enggak penting. Oke, Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya sebenarnya punya hambatan-hambatan. Dan hambatan itu bikin menderita, kesukaran itu bikin sengsara. Tapi saya ingin katakan pada saudara, semuanya itu normal saja. Karena orang lain juga mengalami hal yang
sama. Tetapi Paulus katakan justru ini yang harus bikin kita dapatkan lagi harapan itu, saudaraku. Tadi dikatakan normal saja semua kesukaran-kesukaran itu. Karena hal itu akan membantu untuk kita tumbuh. Tumbuh dalam mental, mentalnya jadi kuat. Tumbuh dalam karakter, karakternya jadi bagus. Dan tentunya tumbuh dalam iman. Jadi saudaraku, tadi ada yang kalau harapan enggak terpenuhi tetap bersyukur ada ya, lalu tetap berdoa ada ya. Iya. Nah saudaraku, untuk itulah setelah kita mengerti bahwa semua penderitaan kesukaran itu justru membentuk mental, karakter dan iman kita. Untuk itu kita tetap bersyukur, bersukacita ketika mengalami penderitaan dan kesukaran. Dengarkan baik-baik. Bersyukur dan bersukacita bukan karena kita suka pada penderitaan. Beda ya. Bersyukur bukan karena senang pada penderitaan. Bukan. Jadi bersyukur, bersukacita bukan karena suka pada penderitaan, bukan. Tetapi karena kita tahu bahwa penderitaan itu akan membentuk dan memperbaiki karakter kita dan menumbuhkan iman, menumbuhkan harapan baru bagi kita semua. Inilah yang Paulus katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa masalah dan penderitaan itu menumbuhkan ketekunan, menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menumbuhkan tahan uji sehingga kita tetap kuat dan harapan itu tidak hilang. Yang ketiga saudaraku, seruan yang didengar dan dijawab. Ini poinnya, penting. Ya. Tadi orang itu berteriak, asal teriak minta tolong. Dan ada pertolongan datang. Ketika dia berteriak, didengar oleh Elisa. Dan Elisa segera memberi pertolongan. Dan mata kapak itu saudaraku, pasti tenggelam di dasar sungai. Di dasar sungai yang dalam. Karena terbuat dari besi. Elisa hanya bertanya saudaraku. Enggak banyak tanya. Apa pertanyaannya? Di mana jatuhnya? Sekarang kalau anak saudara melakukan sesuatu dan benda itu hilang, pertanyaan apa yang saudara katakan pertama-tama? Di mana hilangnya? Ini agak berharga loh ini barangnya. Berharga barangnya, bukan agak. Kalau anak, ini Bapak Ibu yang jawab. Menghilangkan sesuatu lah gitu. Apa yang saudara lakukan? Kok bisa? Udah ngomong kok bisa terus lanjutnya apa? Dia apa? Dimarahi. Saudara gak bisa jawab karena menggumpal di sini memarahi. Betul kan? Kenapa bisa begitu? Kamu sih gak hati-hati. Ya. Harusnya kan kamu lebih hati-hati. Cari sampai dapat, kalau enggak jangan pulang dan makan. Ada yang begitu? Ada. Ada lah. Punishment-nya pasti ada itu ya. Jangan makan sampai ketemu. Ya. Ada yang begitu, karena saya mengalami juga. Ya. Di kampung kan macam-macam yang lucu-lucu terjadi ya. Kalau di kota sekarang dengan pendidikan lebih tinggi, pengetahuan lebih banyak. Jadi nggak ada lah orang tua yang mengancam anaknya nggak ngasih makan ya. Kalau lapar, sakit. Kok ada yang ketawa?
Ya, betul. Memang itu kadang-kadang terjadi sih. Gitu. Ya. Dan orang tua bilang ini untuk ngajar anak supaya nggak ceroboh lagi, kan begitu ya. Tapi Elisa enggak, saudaraku. Elisa hanya bertanya, di mana jatuhnya? Ya. Dan orang ini menunjukkan di mana tempat jatuhnya. Kira-kira di daerah sana, gitu ya. Dan yang dilakukan Elisa adalah memotong kayu, sebatang kayu, dan dilemparkan ke tempat di mana jatuhnya mata kapak itu. Yang kemudian terjadi adalah mata kapak yang terbuat dari besi. Kalau IPA, pelajaran IPA mengajarkan BD, berat jenis besi, batu lebih berat ya, lebih berat dari air kan, jadi dia tenggelam. Nah, tapi bisa muncul. Nah, ini mujizatnya di sini. Melewati, bertentangan dengan hukum alam yang harusnya tenggelam, tapi karena sepotong kayu yang dilemparkan Elisa bisa muncul ke permukaan. Saudara-saudaraku, persoalan hidup yang kita alami bisa saja membuat iman kita goyah, harapan itu pupus sebelum jadi kenyataan. Bisa saja persoalan itu menenggelamkan hidup saya dan saudara, betul? Bisa menenggelamkan. Bahkan kadang-kadang tenggelamnya sampai ke dasar sungai, ke dasar yang paling dalam, sehingga kita nggak bisa apa-apa lagi. Nggak ada pertolongan lagi yang mungkin bisa terjadi. Tetapi saudaraku, kalau semua itu terjadi dalam hidupmu, kalau hal itu terjadi dalam hidup saudara, jika saudara tenggelam sampai ke dasar, apa sih yang dilakukan? Yang harus kita lakukan apa? Ya? Pembacaan kita tadi katakan apa? Berteriak. Entah berteriaknya bagaimana, entah berteriaknya kepada siapa, kan begitu ya? Kalau itu terjadi, teriaknya apa? Gak bisa ngatur kata-kata, saudaraku. Pokoknya teriak saja. Tapi bersyukur kita punya Tuhan, dan kalau kita beriman, jika kita percaya, pasti kita teriaknya kepada siapa? Tuhan Yesus, kita teriak pada Tuhan Yesus. Saudaraku, saya tidak perlu mengajarkan kepada saudara teriaknya harus seperti apa. Bahasanya harus sopan, bahasanya harus baik, supaya Tuhan ngerti. Enggak, saudaraku, terserah saudara-saudara mau teriak seperti apa kok. Tuhan gak akan marah, malah Tuhan berbelas kasihan. Jadi kalau saudara tanya, teriaknya gimana Pak Pendeta? Terserah saudara. Karena itu Tuhan saya, juga Tuhannya saudara. Nanti gak sopan, saudara sama Tuhan jangan takut gak sopan. Iya. Teriak saja. Teriak. Bisa Tuhan tolong, bisa hanya menyebut nama Tuhan, kan gitu ya. Kan macam-macam saudaraku. Saudaraku, yang diperlukan cuman teriak, berseru. Ini yang berulang kali Mazmur sebutkan tentang Daud yang aku berseru. Dengar Tuhan teriakku minta tolong. Teriak saja. Tuhan pasti mau mendengar. Saudaraku, katakan pada Tuhan. Ceritakan pada Yesus. Apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi kekecewaanmu. Ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan pasti tanya. Tuhan gak menyalahkan saudara. Tuhan tanya, apa? Di mana jatuhnya? Apa kebutuhanmu, apa persoalanmu? Tuhan bertanya, apa sakitmu? Tuhan bertanya, apa yang kau perlukan sekarang? Saudaraku, Tuhan juga ingin kita mengatakan dengan jujur. Ya, di mana jatuhnya? Saudara, di mana jatuhnya? Orang ini katakan di sana. Kalau orang ini nggak katakan dengan jujur,
Bisa ketemu? Enggak, saudaraku. Jangan malu pada Tuhan, saudaraku. Terbuka, katakan. Enggak ada yang bisa kita sembunyikan. Saudara bisa sembunyikan pada suami, saudara bisa sembunyikan pada istri, saudara bisa sembunyikan pada pendeta, saudara bisa sembunyikan pada siapapun, tapi jangan kepada Tuhan. Ya, enggak bisa. Tuhan tahu semuanya. Enggak perlu jaim pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, enggak perlu malu direndahkan juga kalau kita minta bantu doa. Saudara pernah minta bantu doa kepada rekan, kepada pendeta? Bagaimana kira-kira kalau saudara minta bantu doa? Jangan malu pada orang-orang lain. Orang lain itu bisa komen, betul? Orang lain bisa mencela. Teman saudara bisa komen, bisa mencela, bisa ngata-ngatain dan gak karuan lainnya. Bisa nolong gak? Sebenarnya bisa. Saya bilang sebenarnya bisa. Tapi mau apa enggak? Belum tentu mau. Gitu. Peduli amat dengan orang lain, termasuk dengan saudara yang atau keluarga yang cuman bisa komen. Kalau kita memang punya kebutuhan, katakan dan ceritakan. Karena penolong kita adalah Tuhan yang gak pernah komen dan gak pernah mencela kita. Amin. Dia penolong kita dan memberikan kita harapan. Saudaraku, silakan pemain musik. Apa arti sepotong kayu? Apa arti sepotong kayu? Gak ada artinya. Kayu ini ada stick drum nih, di situ ada stick drum. Ya, gak ada artinya kayu itu. Tetapi saudaraku, sepotong kayu di tangan Pak Lot, tolong stick. Iya. Ya mungkin kayunya sedikit lebih panjang dari ini mungkin ya, dilemparkan. Dilemparkan begitu saudaraku. Apa sih artinya sepotong kayu? Enggak ada artinya. Tapi sepotong kayu di tangan Elisa. Ya. Sepotong kayu di tangan Elisa itu bisa membuat mata kapak yang tenggelam itu menjadi muncul kembali. Saudaraku, saudara ingat ada sepotong kayu yang kasar. Ada kayu yang kasar. Dengan Yesus disalib di atasnya. Di atas Golgota. Datanglah pada kayu yang kasar itu. Di mana Yesus disalibkan di atasnya. Pegang kayu yang kasar itu. Harapanmu yang hilang, kau dapatkan kembali. Bahkan kita bisa mendapat harapan baru dan semangat baru. Datanglah pada Tuhan, peganglah kayu yang kasar itu. Jangan lepaskan, akan membuat harapan muncul kembali dan engkau akan dikuatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku Melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa
air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. kau sungguh baik. Kita sama-sama berdiri. Bapak Ibu Saudara, ada titik, ada saat di mana kita benar-benar hopeless. Kita gak punya orang lain lagi yang bisa menolong. Kita gak tahu seperti apa yang akan terjadi. Kita pengen berhenti. Kita pengen berhenti. Tetapi pagi hari ini saudaraku, peganglah salib itu. Salib itu kasar. Salib itu berat. Tapi Yesus ada di atasnya. Peluklah salib itu. Temukan harapanmu yang hilang di dalam Yesus yang tersalib itu. Di dalam ayat kita nyanyikan pujian ini lagi. Dia mengerti bahasa air mata. Tiap tetes dan butiran air matamu dia sangat paham. Kau Bapa yang mengasihi. Yes. Engkau Bapa yang mengasihi, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa Kita angkat tangan kita, baik. bercerita dan katakan pada Tuhan, Bapa Kau Bapa yang baik, baik, yang mengerti bahasa air mataku dan air matamu. Yes, haleluya. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memberitahu kami bahwa Engkau Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi kami. Bahkan ketika kami berada di tempat yang paling dalam, kami jatuh, kami gak berdaya. Tapi Tuhan mengulurkan tangan. Ada salib yang bisa membuat kami terangkat kembali. Ada salib yang memberi harapan baru. Ajar kami, tolong kami, berikan Roh Kudus, agar kami bisa terus pegang salib itu, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami bisa punya semangat baru dan harapan baru. Beberapa harapan mungkin telah hilang. Beberapa saudara kami mungkin semangatnya telah hancur. Tapi pada pagi hari ini, Tuhan jamah masing-masing. Tuhan jamah, sehingga kami dipulihkan. Kami punya harapan baru, kami temukan kembali harapan yang telah hilang itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui perjamuan kudus, biar harapan baru itu dibangkitkan kembali. Berkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Kehadiran Tuhan dalam perjamuan kudus ini akan membuat kami bangkit kembali. Membuat kami menemukan harapan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan. Berkati para pelayan, berkati seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus. Dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita berdiri. Kita persiapkan dengan membuka cawan. Angkat cawan lebih tinggi. Oh ya, maafkan. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena kita. Di atas salib itulah tubuhnya hancur untuk bisa mengangkat kita yang tenggelam, yang jatuh di tempat yang paling dalam. Dia memperbaharui semua harapan kita dan memulihkan kita. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Inilah darah Yesus yang tercurah di Golgota. Ayat mengatakan dia telah disalibkan, darahnya mengalir, darahnya mengampuni dosa kita, darahnya menyembuhkan penyakit kita, darahnya memulihkan hidup kita. Dengar firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena anugerah yang besar itulah kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Saat aku dulu
kasih untuk perjamuan kudus yang luar biasa ini Tuhan. Tubuh dan darah Yesus, di mana Yesus hadir dalamnya, telah kami nikmati. Dan kami bersyukur bahwa perjamuan kudus di mana Tuhan hadir di dalamnya membuat kami jadi kuat, membuat kami jadi tabah, dan memberikan kami harapan-harapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini, karena perjamuan kudus ini memulihkan kami, Amin. membuat kami kuat, dan kami semakin memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini, memberkati seluruh jemaat yang telah hadir dalam ibadah ini, yang telah hadir menikmati ibadah, menikmati berkat Tuhan, menikmati firman dan perjamuan kudus. Tuhan, biarlah itu semua jadi kekuatan dan semangat baru bagi seluruh jemaat. Berkati korban persembahan anak-anak-Mu untuk kas gereja, korban persembahan untuk kas Natal. Tuhan berkati juga ucapan syukur di awal bulan yang jemaat berikan dan juga persembahan persepuluhan yang jemaat bawa. Tuhan, Engkau balas dengan berkat-berkat yang luar biasa sehingga bisa dinikmati dalam hidup mereka, mereka mendapat kesejahteraan, pemeliharaan Tuhan yang cukup bahkan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang ke rumah masing-masing. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat band yang hari ini masih dirawat dan jika memungkinkan hari ini juga akan pulang. Biar Tuhan tolong pulihkan kesehatannya sehingga dengan tubuh yang sehat dia bisa bekerja, bisa melayani, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus beserta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, sekian kebaktian, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.